Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, di antara syariat yang agung di dalam Islam yaitu syariat wudu. Banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan jika seorang muslim melaksanakan wudu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu apabila seorang muslim ingin berwudu, maka hendaknya berniat di dalam hatinya. Niat yang dimaksud dalam berwudu yaitu niat untuk menghilangkan hadas, atau untuk menjadikan boleh suatu perbuatan yang diwajibkan bersuci. Oleh karenanya, amalan-amalan yang dilakukan tanpa niat tidak diterima. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, yang artinya, mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Demikian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat, dan sungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Kemudian, setelah niat dalam hati, maka membaca basmalah, yaitu bismillah. Dan apabila kita lupa, maka kita bisa membacanya tatkala ingat ketika masih berwudu. Namun apabila kita ingat tatkala selesai berwudu, maka tidak mengapa tidak membaca basmalah. Pendengar yang budiman, kemudian setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air dengan telapak tangan kanan sambil sebagian dimasukkan ke dalam mulut dan sebagian dimasukkan atau dihirup ke dalam hidung. Kemudian membuangnya dengan bantuan tangan kirinya. Tatkala air masih di dalam mulut, maka diusahakan air tersebut dikumur-kumur. Begitu juga dengan yang ada di dalam hidung sehingga kotorannya dapat keluar. Disunahkan ketika kita menghirup air ke dalam hidung dilakukan dengan kuat, kecuali jika kita dalam keadaan berpuasa, karena dikhawatirkan air masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, keraskanlah di dalam menghirup air dengan hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Lalu pendengar setelah itu mencuci muka sebanyak 3 kali. Batas muka itu dari batas tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu, dan mulai dari batas telinga kanan hingga telinga kiri. Dan jika rambut yang ada pada muka tipis, maka wajib dicuci hingga sampai kulit dasarnya. Tetapi jika tebal, maka wajib mencuci bagian atasnya saja. Namun disunahkan mencelah-celahi rambut yang tebal tersebut, karena Rasulullah SAW selalu mencelah-celahi jenggotnya di saat berwudu, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yang artinya, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku. Cara mencuci tangan ini yaitu dimulai dengan mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, baru mencuci tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala beserta kedua telinga 1 kali, dimulai dari bagian depan kepala, lalu diusapkan ke belakang kepala, lalu mengembalikannya ke depan kepala. Setelah itu, langsung mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa pada tangannya. Cara mengusap telinga dengan memasukkan jari telunjuk pada lubang telinga, sedang ibu jari mengusap bagian luar daun telinga. Perbuatan ini dilakukan sebanyak 1 kali saja. Lalu, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang artinya, dan basuhlah kedua kaki kalian hingga 2 mata kaki. Yang dimaksud mata kaki di sini yaitu benjolan yang ada di sebelah bawah betis. Kedua mata kaki tersebut wajib dicuci berbarengan dengan kaki. Cara mencuci kaki yaitu dimulai dari kaki kanan dulu sebanyak 3 kali, baru kaki kiri sebanyak 3 kali. Adapun orang yang tangan atau kakinya terpotong, maka cukuplah mencuci bagian yang tersisa yang wajib dicuci. Dan apabila tangan atau kakinya itu terpotong semua, maka cukup mencuci bagian ujungnya saja. Setelah selesai berwudu mengucapkan doa sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya,
Aku bersaksi bahwa sungguhnya tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka keutamaan baca doa ini yaitu dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia dapat masuk dari mana saja yang ia kehendaki. Boleh juga ditambah dengan doa riwayat Tirmidzi berikut. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang bersuci. Pendengar, dan ketika berwudu, wajib mencuci anggota-anggota wudunya secara berurutan. Tidak menunda pencucian salah satunya hingga yang sebelumnya kering. Demikianlah pendengar pembahasan mengenai tata cara berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua untuk dapat berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.